Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Tadi sampai di bagian ini ya, bagian ini. Jadi bagaimana membuat layout yang seperti ini? Ya, saya harap kalian coba sendiri ya. Kalau kalian ngikuti saya ya, iya aja gitu ya. Tapi eh, tapi nggak bisa terampil nanti ya kalau kalian nggak coba sendiri mengatur layout dengan mengolah file XML-nya gitu ya. Ini adalah salah satu solusi ya. Kalian boleh tentu nggak harus persis seperti ini ya. Tentu nggak harus tentu nggak harus persis seperti ini, tapi ini adalah salah satu ya, salah satu solusinya ya. Yang pertama di sini saya menggunakan dua buah linear layout ya, dua buah linear layout ya. Ini linear layout yang pertama, ini linear layout yang kedua. Untuk apa? Nah, dua buah linear layout ini kita pakai untuk menentukan ini linear layout yang pertama dan ini linear layout yang kedua, ya. Linear layout yang pertama, linear layout yang kedua, ya. Kemudian di linear layout pertama ini kita atur orientation-nya horizontal, ya, horizontal. Sebentar ya. Ini ada yang berdiri sendiri. B5 dan B6 ini berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Jadi eh, B1 ya, B1 yang pertama ya. B1 muncul di sini, B1. Nah, kemudian untuk membuat horizontal ya, saya menggunakan linear layout sendiri. Nah, ini ya, B2, button number 3 dan B4 ya. Ups. Ya, B4 ya. Kemudian B5 berdiri sendiri. Ups. B5, nah ini berdiri sendiri ya. B6 juga berdiri sendiri, namun gravitinya dibuat left ya. Gravitinya dibuat left ya, dipaksa dia supaya ke kiri walaupun ya, walaupun di sini gravitinya center gitu ya. Di linear layout induknya gravitinya center, tapi di sini dipaksa supaya dia ke kiri ya menggunakan layout gravity left. Dan terakhir untuk membuat ini B7 B8 ya, itu membuat linear layout sendiri, horizontal ya, horizontal, kemudian gravitinya center supaya apa? Supaya center di tengah ini, ya, centernya di tengah sini. Ya, gitu ya. Jadi ini alternatif solusi ya, tidak harus seperti ini asalkan kalian tampilannya sudah persis seperti ini ya, walaupun nanti apa? Di orientasinya kalian ubah, smartphone kalian ubah jadi landscape atau portrait akan tetap menghasilkan button yang seperti ini ya. Nanti kalau diubah ke landscape kemudian tampilannya jadi berantakan berarti layoutnya salah gitu ya, layoutnya salah. Oke, kita lanjut untuk yang grid layout ya. Grid layout ini simple ya, membagi widget ke dalam baris dan kolom ya. Membagi widget ke dalam baris dan kolom, kita bisa menggunakan di atas ya, ditulis grid layout, kemudian kita tentukan row count-nya berapa dan kolom count-nya berapa. Ya, untuk yang bentuk seperti ini, row count-nya ada 2, 1, 2 gitu. Kemudian kolom count-nya ada 3. Ya. Nah, ketika kita meletakkan button ya, ketika kita letakkan widget kita ya secara berurutan seperti ini, maka akan secara otomatis disusun menurut row count dan column count yang paling kiri atas, terus kemudian dia geser ke kanan. Kalau sudah habis kolom kolomnya sudah habis, maka dia akan berpindah ke row berikutnya gitu ya. Tentu ini bisa kalian di setiap selnya ini tentu kalian bisa atur lagi dengan menggunakan linear layout gitu ya. Kalau misalnya ada lebih dari satu apa widget yang ada di dalam sel ini begitu. Uh, ini kita bisa paksa ya, kita bisa paksa layout row-nya mau ditaruh di posisi berapa, layout row 1, layout kolomnya 2 begitu. Maka button 5 ini akan dimunculkan di sini. Ya, kita paksa supaya button 5 ini nggak muncul di setelah button 4 begitu ya. Kita paksa button 5 ini ada di row 1 ya. Ini row 0 ya, ini row 1 dan kolom 2, 0, 1, 2. Button 5 akan muncul di sini ya. Button 6 kita paksa untuk muncul di row yang ke-0, ini row yang ke-0 dan kolom yang kedua, 0, 1, 2. Nah, di button 6 akan muncul di sini ya. Grid layout ya, menggunakan grid layout. Ini untuk penggabungan ya, kita bisa melakukan penggabungan dengan menggunakan kolom span ya. Kolom span 2 artinya kita akan menggabungkan ini ya, B4 itu akan
dua selnya akan digabungkan jadi satu ya. Kolom span 2 seperti ini ya. Ada dua sel akan digabung jadi satu. Kita juga bisa memaksa supaya gravitinya center, maka B4 akan diletakkan center menurut apa? Menurut sel di mana dia berada ya, sel di mana dia berada ya. Kemudian tentu kita bisa menambahkan padding top, padding bottom ya. Ini adalah atribut atau propertinya, dan gravity begitu ya. Kita bisa juga menambahkan margin gitu pada grid layout ya. Silakan dicoba-coba sendiri untuk eksperimen sendiri kalau untuk grid layout ini ya. Apa yang terjadi ketika misalnya saya menambahkan button 9 gitu ya. Saya tambahkan button lagi. Apakah buttonnya akan muncul atau diletakkan di bawahnya atau nggak muncul begitu ya. Silakan eksperimen sendiri. Karena di sini cuma ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolom gitu ya. Ada 9 kolom, tapi bagaimana kalau kita meletakkan button lebih dari 9 misalnya ya. Nah, kalau kita mau membuat model button atau model layout yang seperti ini kita perlu menggunakan nested layout ya. Tentu kompleks sekali gitu ya. Di sini harus punya layout sendiri, punya layout sendiri gitu ya. Punya layout sendiri, punya layout sendiri, kemudian di dalam layoutnya mungkin ada layout lagi, layout lagi. Nah, yang seperti ini itu disebut sebagai nested layout ya. Untuk linear layout bisa tentu ya dibuat model seperti ini bisa, tapi menjadi kurang praktis begitu. Nah, alternatif layout yang lain adalah dengan menggunakan relative layout ya. Relative layout ini adalah layout yang dimana setiap posisi widget itu relatif terhadap widget yang lain. Maksudnya relatif bagaimana? Relatif itu seperti ini ya. Satu di sini ya, satu di sini di mana dia dibuat match parent, maka dia akan memenuhi di seluruh parentnya ya, seluruh parentnya. Kemudian kalau saya mau meletakkan yang kedua ya, kalau saya mau meletakkan yang kedua misalnya seperti ini ya. Satu di sini ya, satu di sini. Ini edit text ya, edit text yang match parent. Kemudian saya letakkan di bawahnya ada edit text lagi, tapi posisinya di sini ya, di bawahnya dari yang pertama ini. Ya, kita bisa menggunakan linear layout ya, tapi dalam kasus ini kita akan menggunakan relative layout. Maka di relative layout ini kita bisa memberitahu apa? Letakkan ini layout yang kedua ini below atau di bawah yang pertama. Ya, below yang pertama. Ya. Kemudian kita yang ketiga, kita bisa memberitahu letakkan 3 itu di bawah yang pertama dan di sebelah kanan yang kedua. Nah, dia akan munculnya di sini. Ya. Di posisi yang atau widget yang keempat, kita bisa bilang letakkan di bawah yang ketiga. Nah, dia akan letakkan di bawah yang ketiga, di mana align-nya adalah right of parent. Berarti dia akan diletakkan di bawah atau di sebelah kanan dari parent ya, atau mepet kanan dari parent gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan relative layout ya. Ini contohnya ya, relative layout. Kita ingin membuat yang seperti ini ya. Di sini ada text view persis di tengah layar ya, persis di tengah layar. Kemudian di sini ada B1, ada B2, ada B3, ada B4, di sini ada B5 ya. Kita perhatikan ya, B5 ini kemungkinan menggunakan padding ya, menggunakan padding. Jadi nanti perlu dilengkapi dengan padding. Nah, bagaimana cara membuat yang seperti ini, tampilan seperti ini dengan menggunakan relative layout ya. Kita buat ya relative layout ya. B1, teksnya B1 ya. Relative layout ya. Pertama kita buat align parent top true gitu ya. Untuk B1 align parent top true. Artinya B1 ini ya diletakkan di atas parent. Parentnya dia apa? Parentnya dia adalah layarnya ya, layar. Berarti tampilannya akan penuh. Atau ini bentar ya, saya copy dulu ya supaya bisa lihat ya di sini ya, supaya bisa membandingkan ya. Nah, di sini ya. B1 align parent top-nya true di sini ya. Kemudian center horizontalnya true di sini ya. Perhatikan ya, ini tidak berlaku untuk linear layout ya. Kalau kalian paksa linear layout nanti dia akan
tidak menghasilkan seperti yang diharapkan ya. Align parent top true. Jadi ini di sini center horizontal true. Nah, dia akan center horizontal. Kemudian untuk B2 ya, untuk B2 align parent left-nya true. Nah, di sini ya, align parent left-nya true. Kemudian nah, di sini mulai kita atur layout below. Berarti dia akan diletak button B2 ya. B2 ini diletakkan below apa? Below B1. Nah, ini B1 ya. Below dari ID B1. Ini B1 ya. Saya pakai laser pointer mungkin ya biar lebih jelas. Nah, ini ya. Below B1. Nah, di sini. Ya, below B1. Ini B1-nya di sini, below B1 berarti di sini. Ya. Kemudian untuk B3, center horizontalnya true, maka dia diletakkan center horizontal. Kemudian below B2. Nah, below B2 berarti dia di sebelahnya di bawah dari B2. Ini ya, di bawahnya. Ya. Kemudian untuk B4 ya, untuk B4 align parent right-nya dibuat true. Nah, di sini align parent right-nya true. Kemudian below B2 di sini. Ya, align parent right true. Nah, ya. Kemudian untuk text view di sini teksnya I'm text view, kemudian center in parent. Nah, center in parent artinya parentnya dia apa? Parentnya dia adalah layar ini, maka dia dibuat center persis di tengah dari layar utama atau parentnya dia. Dia di tengah sini. Ya. Nah, terakhir pad B5 ya, B5 paddingnya dibuat 50, center horizontal true, ya, berarti dia diletakkan di tengah sini ya. Kemudian kita berikan margin bottom, nah di sini margin bottom 50 ya. Align parent bottomnya true, berarti dia akan diletakkan di bawah gitu ya. Diberikan sedikit margin 50 dp. Nah, dengan model relative layout seperti ini ya, ketika orientasinya dibolak-balik atau ketika ditampilkan di layar yang lebih besar di tablet gitu ya, yang lebih besar layarnya atau di layar yang lebih kecil, kita akan tetap mendapatkan tampilan yang sama ya. Text view ini akan tetap ada di tengah, B1 tetap akan di tengah, B2 akan tetap diletakkan di bawahnya B1, B5 itu akan tetap diletakkan di bawah sendiri karena dia di sini align parent bottom ya. Nah, itu sama seperti kalau kalian chat ya menggunakan aplikasi WhatsApp gitu ya. Maka text view ya, text edit yang ada di sini, tempat untuk kalian meletakkan atau mengetikkan teks kalian itu akan selalu ada di bawah ya. Dia diatur dengan apa? Dengan align parent bottom-nya true gitu ya. Nah, ini untuk relative layout gitu ya. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan ya. Silakan dipraktekkan, dibuat tampilan yang seperti ini ya, dibuat tampilan yang seperti ini ya. Silakan dipraktekkan ya. Kalau sudah kalian bisa break ya, bisa pause videonya atau saya hentikan videonya untuk relative layout. Saya akan masuk di bagian berikutnya yaitu tentang Android widget ya. Sampai di sini videonya, sampai ketemu di video berikutnya.